Kita ke klub andalannya beliau. Kita terbang ke kota London Utara. Forever. Di mana Arsenal memenangkan laga dramatis. Cuma dramatisnya 1-0 saja. How you feel this match? 1-0 yang dimana Arsenal mengalahkan Atletico Madrid lewat gol Bukayo Saka. Menjadi satu-satunya gol di Emirates Stadium dan memuluskan langkah Arsenal ke final juga setelah 20 tahun tidak lolos. How you feel this match? Terakhir 2006, guys. 2006 itu saya belum suka bola. 2006 itu saya masih SD kelas 1. Damn, ini match terharu, bro. How you feel this match? Terharu. Sebagai fans Arsenal ini personal sih. Udah pernah loh secara langsung di depan mataku ini klubku bisa tampil di final UCL gitu. Nggak pernah sih. Tapi secara emosional fans ya memang seperti itu. Ya, apalagi. Tapi kalau kayak semacam di kacamata subjektif fans bola ya ini suatu kebanggaan tersendiri untuk Arsenal lagi. Yes, di klub Arsenal. Terus ada beberapa kreator Arsenal tuh lewat di FYP ku kayak siapa itu Ica, saya tuh Ica The Gunner Wave. Terus siapa lagi tuh Deddy Gunners, Bang Ilham Batara, sama ada juga itu satu yang sering marah-marah yang Jimmy Head Gunners. Jimmy Head ya itu juga sering lewat kayak wah euforia. Wajar guys. Arsenal nggak pernah lolos final terakhir 2006 loh, 20 tahun nggak lolos. Nah, di situ kayaknya belum terlalu. Sekalinya lolos ketemu PSG. Berat sih ini, berat. Oke, kita bicara dari sisi gamenya dulu. Yes. Gol, menurutku game ini di luar ekspektasi, yang harusnya boring tapi nggak terlalu boring juga. Ya. Jual beli serangan juga ada guys. Betul. Tapi Arsenal memang bermain alot. Tapi mempertahankan keunggulan dan cari gol lagi. Ya, tapi ada juga sih kurasa yang jadi kontroversi dari match ini. Kartu kuning, siapa nih kartu kuning? Koke kah? Okay. Mark Kubil. Yang siapa yang kasih itu tuh? Gyökeres kah? Itu pasca match atau setelah match? Pas di match. Iya, di match. Yang 8-1 itu yang ditarik. Kayaknya Gyökeres deh. Kok enggak merah? Oh ya, Gyökeres. Kenapa itu tidak merah? Yang harusnya kayaknya memang kuning sih, memang. Kayak pelanggarannya tuh enggak terlalu 50-50 lah. Padahal itu di siapa lagi di Eric Garcia dan Pau Kubarsi, kenapa itu merah sih? Kenapa ini merah? Saya heran Pak. Lihat seperti yang kau katakan kan, penikmat La Liga, Atletico itu kan bermain fisikal, bermain keras. Ini sama seperti Newcastle sih guys, sama seperti Everton kalau di Liga Inggris. Atletico ini bermain fisikal, mengandalkan otot, sedikit distribusi, bikin emosi. Jadi Arsenal ini hanya bisa mengandalkan mengandalkan kelebaran. Ya, siap. Jadi Arsenal ini kayak mengandalkan kelebaran sehingga fullbacknya tuh maju ke depan, dibuat maju ke depan. Jadi ini Declan Rice bisa jadi back tambahan back, jadi back tengah gitu, libero gitu. Yes. David Raya tampil seperti biasa, tampil luar biasa. Betul. Dan man of the match sih kalau man of the match Declan Rice. Tapi keren sih kalau di vote mau David Raya sih. Saya lihat aku David Raya Pak. Iya. Save-nya tuh gila. Padahal itu David Raya itu pendek. Iya. Udah kaget kan itu di Piala Dunia. Secara postur enggak cocok, jadi dia nggak bisa loh jadi kiper yang bagus secara postur. Goal reach-nya itu pendek. Ya, Coach Justin saya maki-maki dia di musim perdananya. Ingatnya match apa nih? Ya, Spurs. Ya, match Spurs. Itulah enggak bisa. Dan di match ini sekaligus match terakhirnya Griezmann kan? Ya. Yang harus pulang sekali lagi dan lagi.
setelah beberapa kali coba 13 di tahun UCL kalau nggak salah. harus kembali dengan tangan hampa. Nice. Menurutku ini Griezmann ini Kasihan. harusnya ada loh Liga Champions-nya di tangan. Nah, sebenarnya dia sudah dapat piala sih, cuma Copa del Rey. Copa Itu del Rey. pun masih ada Messi. Masih ada ini iya pokoknya masih ada Messi sih. Itu pun di tahun terakhirnya. Tapi kayaknya nih Griezmann memang tumbuh di generasi yang salah untuk sukses. Iya sih. Dia tumbuh di eranya Messi, eranya Ronaldo. Jadi nggak sempat bersinar. Tapi Neymar juga, ada Suarez juga. Kayak percuma gini kulihat Griezmann ada di La Liga. Tapi padahal bagus loh. Tahu sih ya sebenarnya bagus. Bagus. Ada ini pemain cuma kayak semua posisi di lini depan itu Griezmann bagus loh. Betul. Kiri bisa, attacking midfielder bisa, kanan bisa, striker bisa, second striker bisa. Posisinya di depan itu nggak kayak apanya versatile. Yes. Tapi bisa melakukan sama baiknya dan bisa cetak gol. Dan di match ini menggambarkan betapa buntunya Diego Simeone, nihil taktik. Betul. Harusnya kesalahan di Simeone itu kau tahu mau apa? Menarik lebih cepat Julian Alvarez dengan Griezmann. Oh iya, betul. Kalau saya lihat di situ. Dan memasukkan Sorloth. Oke lah, itu Sorloth mungkin bisa membantu, tapi nggak menarik dua pilar utamamu untuk mencetak gol gitu. Betul. Enggak, biasanya itu tuh kalau di La Liga, Sorloth itu dikasih main kalau 10 sampai 15 menit terakhir. Tapi kemarin ini kulihat dia itu di menit berapa kemarin itu dikasih main? Dia tuh dikasih main di menit 57. Mungkin begini, mungkin Simeone ini mau mau cari gol begitu lewat Sorloth. Cuma Saliba dan terbukti main-main long ball. Iya. Main terupas jauh. Iya. Dan sempat terjadi momentum. Ya. Sorloth hampir cetak gol, tapi untung ada Saliba. Untung ada Saliba sih. Enggak, kayaknya 2 kali tuh dapat kayak Sorloth peluang dia. Dapat sama Saliba sama Sorloth salah apa namanya? Bukan salah. Telat. Tendang angin. Ada itu. Miss chances gitu. Ya, cuma kayak harusnya itu tuh di luar prediksi. Simeone harus kayak kelabakan sih, kehilangan arah. Menarik kedua pemainnya itu fatal banget sih. Fatal. Bayangkan kuna 13 tahun. Dan pasca itu setelah di luar peluang Sorloth, mereka bermain bertahan. Ya. Di 5 menit normal terakhir gitu. 85. Mereka bermain bertahan. Nggak ngerti sih, ini Champions League final loh. Champions League semifinal loh. Ibaratnya begini. Padahal cuma unggul 1 margin gol. Nah, ibaratnya begini. Kau tuh bisa menyerang begitu. Tapi kau memilih bertahan. Jadi gempur pula memang cara itu menyerang. Jangko kayak ini timnya kayak menyerang memang begitu. Bukan kayaknya memang ini seni bertahannya Simeone itu punya seni bertahan, cuma punya seni bertahan saja. Tidak bisa menyerang ini pelatih. Seni bertahan, tapi kuakui keras loh lini belakangnya. Keras lini bertahan. Kalau diibaratkan itu Atletico Madrid kayak Belati. Betul. Keras sih. Begini, dia itu tuh kalau misalnya mau pakai formasi 91, 91. 91 gelandang itu satunya anak gelandang, bisa saja striker. 9 itu apa namanya? Back. Lihat tuh caranya bertahan bagaimana? Capek orang nonton. Saya nonton La Liga, Barca lawan apa lagi? Atletico. Misu depan TV. Bicara kotor depan TV. Tapi ya bagaimana? Atletico. Itu pun golnya Bukayo Saka menurutku kurang konsen saja itu kecolongan aja. Kecolongan. Golnya Gioke apa? Ini kalau enggak salah dari corner tuh. Yang mana? Golnya Saka. Enggak, open play. Oh, open play. Jadi through ball lewat Saliba, diteruskan Gyökeres hampir mengecoh Oblak. Iya, hampir mengecoh Oblak. Habis itu umpan ke Trossard melakukan percobaan. Sudah. Saka datang. Selesai.
Starboy sih. Starboy become a Starman. Keren sih. Dan Saka S-nya apa? Starboy. Yo. Dan match ini ditutup dengan kemenangan Arsenal dan lolos ke Champions League final. Yes, untuk kedua kalinya sejak terakhir tahun 2006. Lama banget guys. Fun fact-nya, Arsenal mengalahkan 2 kali berturut-turut tim asal Madrid. Tahun lalu Real Madrid, tahun ini Atletico Madrid. Bahkan Atletico itu 3 kali match. Ya kali itu kan bisa Min. 1 kali di League Fest dan 2 leg. 2 kali menang, 1 kali seri. Dan Atletico dari 3 pertemuan itu guys cuma bisa cetak 1 gol. 1 gol saja. 1 gol. Itu pun penalti doang sih. Iya. Oke, ada triviamu bro? Adalah. Ini agak panjang sih. Biar dah. Sejak 24 jam setelah City slip melawan Everton, mereka akhirnya memenangkan kemenangan melawan Atletico. Setelah like last week clash in Madrid, this was another attritional encounter with each team managing only 2 attempts on target. Dua di percobaan Atletico. Saka membuat chance count. He has been involved 14 Champions League goal in as many appearances at the Emirates, scoring 9. Wow, catatkan 6 kali dan providing 5 assist. Winger is the first Arsenal player to score in 2 different semi-final in the competition. Also, PSG last season. The Gunners fell short of that occasion, but despite tempers building over on the touchline as full-time approach and rain poured down, Griezmann mencatatkan 128 major competition. 4 itu. Statistik legend itu. 4 tertinggi. Dia dapatkan 4 tackle, double amounts of shots he managed as Arsenal's strange defense limited his influence. Arsenal are unbeaten in the last 9 game against Spain's side, the Champions League. 7 kali menang, 1 kali seri. While Atletico have lost 7 of their last 8 away games against English side in the competition. Sayang banget sih sekelas Griezmann itu gak dapet trofi UCL sih. Nice. Tapi tidak menggambarkan, padahal itu menggambarkan legenda sih. Yes. Salah satu legend of the game. Yes. Griezmann. Tapi pertanyaanku, kan Arsenal ini, dan kota saya tambahkan 1 fakta. Okay. Di match Atletico Arsenal ini, secara match itu nggak seru menurut sebenarnya. Memang. Cuma karena tensinya tuh biasa-biasa saja. Yes. Lebih tensinya itu biasa saja. Karena Atletico yang seru itu setelah full time. Ya. London itu berubah jadi merah. Pesta di mana-mana, flare di mana-mana. Yes. Semua warga London, khususnya fans Arsenal itu nggak tidur loh sepanjang malam. Serius? Kayaknya harus kayaknya tuh pas ku edit harus ku cari anunya itu deh, footage videonya. Footage-nya ya. Iya. Keren sih. Iya, keren sih itu. Fans Arsenal itu sampai pagi itu nggak tidur. Mereka merayakan saking lamanya loh. Mereka merindukan Champions League final itu dari 2006. Henry masih main. Henry masih main. Belum jadi pundit di CBS. Belum jadi pundit CBS. Belum jadi pundit di Sky Sport. Dan tanya dulu pertanyaanku. Apa pertanyaan? Kan Arsenal ini kalau tidak salah sebelum di waktu
musim 2006 juga 2000 berapa ya? 2005 2006 kan final. Di situ lawan Barcelona kekalahan kan menang terus dari fase grup sampai semifinal tapi harus kalah di final. Menurutmu akankah bakalan sama ini situasinya di tahun 2005 dengan di 2006 di tahun sekarang ini 2005 2006 dengan di musim ini? Menurutmu akankah sama situasinya atau Arsenal bisa memenangkan walaupun lawannya PSG begitu? Peluangnya besar untuk menang dan saya tidak akan sama. Serius kok? Iya. Tapi saya tidak mau gambarkan terlalu besar, saya cuma bisa berikan kisi-kisinya. Kita akan buat nanti khusus finalnya nanti. Oke. Tapi saya cuma bisa jawab ini tidak akan sama. Yes. Dan Arsenal punya peluang besar untuk juara juga. Kuklipkin nanti. Iya. Kuklipkin. Oke deh.